Om Swastiastu. Halo anak-anak kelas 8, bersama Ibu lagi Kadek Seridu Jantari dalam materi yang berbeda, yaitu kita hari ini akan membahas gaya hukum Newton, di mana hukum Newton akan Ibu jelaskan hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan ada hukum 3 Newton. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silahkan anak-anak menggunakan headset kalian terlebih dahulu, dan agar kualitas suaranya bisa terdengar dengan jernih, kalian bisa disiapkan headsetnya ya. Kemudian mohon sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai ya, terima kasih anak-anak. Nah, adapun materi kita yaitu gaya dan hukum Newton. Ibu yakin kalian sudah dapat membacanya. Nah, pengertian gaya itu adalah suatu dorongan atau tarikan pada benda ya nak ya, yang nantinya akan mengakibatkan benda yang mulanya diam menjadi bergerak, benda yang bergerak menjadi diam. Arah gerak benda akan berubah dan bentuk serta ukuran benda akan berubah juga. Nah, misalnya contoh ilustrasinya Ibu bisa berikan seperti misalnya anggap dia Doni. Doni mendorong meja. Apa yang terjadi pada meja tersebut? Ya, meja tersebut akan mengalami perpindahan. Nah, selain perpindahan akan mengalami perubahan arah. Kemudian, ketika kita menarik pegas yang berisi balok, apa yang terjadi pada pegas tersebut? Ya, tentu saja pegas tersebut akan berlawanan arah. Dari mula-mula diam, dia akan juga bergerak dan memiliki arah gerak ya nak. Kemudian ini penggaris mulanya lurus, kemudian kita berikan gaya sentuhan dan dia akan melengkung. Nah, peristiwa ini artinya gaya dapat mengubah bentuk benda yang awalnya lurus menjadi melengkung. Oke. Nah, kalian pernah menggunakan plastisin? Ya, pasti semua pernah melakukan itu atau menggunakan plastisin tersebut. Kemudian kalian pencet atau tekan. Apa yang terjadi? Oke, betul sekali. Yang terjadi adalah plastisin tersebut akan kelihatannya berbentuk cekung. Ya, jadi gaya akan dapat merubah arah benda, mengubah posisi benda, kemudian dari benda yang bergerak dapat diam dan mengubah bentuk benda. Itulah hal yang dapat disebabkan oleh gaya. Nah, di sini ada macam-macam gaya. Berdasarkan penyebabnya, tentunya gaya dapat dibedakan menjadi gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi itu ialah gaya tarik oleh bumi. Sedangkan ada gaya magnet, yaitu gaya yang berasal dari magnet. Ada gaya mesin, yaitu gaya yang berasal dari mesin. Ada gaya pegas, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh pegas. Kemudian ada gaya listrik, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik. Oke, anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan gaya berdasarkan sifatnya. Gaya dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, gaya sentuh yaitu gaya yang titik kerja gayanya bersentuhan langsung dengan si pemberi gaya. Misal, gaya otot, gaya pegas, gaya gesekan. Jadi, gaya itu ada kontak dengan benda yang diberikan gaya. Terus ada gaya tak sentuh. Nah, kebalikan dari gaya sentuh yaitu gaya tak sentuh. Nah, gaya ini titik kerja gayanya tidak bersentuhan dengan bendanya. Contoh, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi. Nah, Ibu ada contohnya konkretnya biar kalian bisa
memahami, pada gambar A sebelah Ibu tunjuk saja pada gambar A, ini adalah gaya otot atau gaya pegas. Nah, ketika menarik ada sentuhan langsung antara si pemberi gaya dan yang diberikan gaya. Kemudian ini ada ibu-ibu yang sedang menarik anaknya. Nah, di sini ada sentuhan langsung antara si pemberi gaya dan yang diberikan gaya. Begitu pula dengan gambar C. Nah, kita kembali lihat gambar D. Di gambar D ada gaya, ada interaksi gaya, tapi tidak terlihat oleh mata kita. Artinya gaya itu bekerja tidak bersentuhan langsung dengan benda yang diberikan gaya. Misal gaya listrik, gaya yang tadi Ibu gravitasi bumi, dan ada gaya magnet. Nah, yang ini yang D itu adalah gravitasi, yang E itu adalah gaya muatan listrik, dan yang F itu adalah gaya magnet. Oke, kalian tahu enggak alat pengukur gaya? Ya, mungkin ada yang tahu, ada yang belum ya. Nah, untuk dapat mengetahui besar gaya yang kamu berikan terhadap suatu benda, diperlukan suatu alat ukur. Alat ukur gaya yang paling sederhana dan dapat mengukur secara langsung adalah neraca pegas yang sering disebut dengan dinamometer. Nah, gambarnya seperti ini, nah ya. Nanti cari lagi mungkin di search Google, cari gambar dinamometer. Nah, di situ ada gambar-gambar yang lebih jelas daripada ini ya. Ada gambar neraca pegas. Nah, neraca pegas sama dengan dinamometer ya. Oke anak-anak, kita ke penjumlahan gaya. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena gaya yang bekerja pada suatu benda bisa kita jumlahkan. Misal suatu benda bekerja gaya dua, saling dorong misalnya ya, satu orang mendorong terus ditambah lagi orang keduanya. Nah, kadang-kadang kita bingung berapa sih gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, tentunya untuk dapat menyelesaikan permasalahan itu kita membutuhkan resultan gaya, namanya gaya pengganti. Nah, sebelum memahami tentang resultan gaya, Ibu akan jelaskan gaya itu merupakan besaran vektor sehingga memiliki besar dan arah. Gaya dapat digambarkan sebagai berikut anak-anak, berupa garis ya, garis kerja yang dimana ada titik pangkal dan ada titik ujung ya. Nah, Ibu beri keterangan di sini, O adalah titik tangkap gayanya dan panjang OP adalah besar gayanya. Kemudian arah anak panah sebagai arah gaya. Nah, misal ya anak-anak, Andi dan ayahnya sedang mendorong mobil. Kemanakah gayanya? Nah, perhatikan gambar di atas. Ke arah mana gaya yang bekerja pada mobil? Nah, kita lihat arah panahnya. Berarti ke arah P atau arah kanan. Besarnya berapa? Berarti panjang OP besarnya 70 Newton. Nah, oke. Sekarang berapakah gaya yang bekerja pada suatu benda yang bekerja pada suatu benda dapat dalam satu garis kerja dapat diganti oleh sebuah gaya yang dinamakan resultan gaya. Ya, seperti yang Ibu bahas tadi, ada namanya gaya pengganti. Besarnya gaya pengganti atau berapakah banyak gaya yang bekerja pada suatu benda pada satu garis kerja dapat diganti oleh sebuah gaya yang dinamakan resultan gaya. Nah, resultan gaya itu adalah penjumlahan beberapa gaya ya. Ini bisa sampai bukan 3 anak-anak, berapapun boleh sampai dia F ke N ya, boleh ditambah
F4, F5, F6 dan seterusnya boleh. Tidak ada batasnya ya. Tergantung dia berapa gaya yang bekerja pada suatu benda. Nah, jika positif, arah gaya ke kanan. Jika negatif, arah gaya ke kiri. Nah, gaya-gaya searah, misal Ibu ilustrasikan. Mohon maaf gambarnya tidak bagus, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian. Pertama, ada sebuah gaya ya, Ibu berikan gambar anak panah yang arahnya ke kanan. Nah, terdorong bendanya karena ada gaya, benda itu terdorong. Kemudian ada gaya lain yang bekerja pada benda tersebut juga. Nah, untuk dapat menyelesaikan berapakah gaya yang bekerja pada benda, cukup kamu menjumlahkan antara gaya 1 dan gaya 2. Karena dia searah, maka kalian tidak perlu menentukan ke arah mana dia akan bergerak. Tentunya karena searah, dia akan sama-sama bergerak ke arah kanan. Cukup menjumlahkan dengan menjumlahkan gaya 1 dan gaya 2. Nah, gaya 1 dan gaya 2. Jadi F1 tambah F2 sama dengan 4 tambah 6. Jadi 4 tambah 6 berapa anak? Ya 10 Newton. Nah, kemudian kalau yang berlawanan arah, ini ini yang berlawanan arah. Kalau berlawanan arah, misal ada gaya ke kiri, ditarik dia ke kiri. Kemudian ada gaya ke kanan, dia menarik ke kanan. Nah, berapa gaya yang bekerja pada benda tersebut? Jika F1-nya 4 Newton dan F2 yang bekerja adalah 6 Newton, tentunya akan bisa kita selesaikan dengan cara memberikan tanda negatif untuk ke arah kiri dan tanda positif ke arah kanan. Nah, min 4 tambah 6 berapa anak? 2 ya. Ya. Jadi 2 kemana? Karena nilainya positif, 2 ke kanan. Hasilnya ya kita lihat 2. Karena min 4 tambah 6 tentunya nilainya plus 2, tidak ada minus. Plus 2. Jadi karena dia bersifat positif, dia ke arah kanan. Ibu lanjutkan. Tanda negatif menunjukkan resultan ke kiri. Nah, misal ada gaya F1 10 Newton ke kiri. Kemudian F2-nya 6 Newton ke kanan. Tentunya min 10 tambah 6 sama dengan minus 4. Nah, tanda minus ini menyatakan arah gerak benda ke kiri. Nah, sampai di situ bisa dipahami anak-anak? Nah, tentunya Bu yakin kalian sudah paham ya. Nanti bisa ditanyakan di grup WA kita. Nah, ini ada gaya-gaya seimbang namanya anak-anak. Nah, gaya-gaya seimbang itu biasanya terjadi apabila dua gaya yang seimbang sama besar, baik itu ke kanan maupun ke kiri. Jadi, dua gaya dikatakan seimbang jika kedua gaya sama besar, berlawanan arah, dan terletak pada sebuah garis lurus. Dua gaya yang seimbang, resultannya sama dengan 0. Ya. Nah, jadi misalnya F1 sama dengan 3 Newton, F2 ini ya anak-anak ya 3 Newton. Jadi gaya yang bekerja ke kiri dan ke kanan sama, sehingga benda akan mengalami resultan 0. Artinya seimbang gayanya. Oke, silakan dicatat kuisnya, nanti bisa diulang lagi, diputar videonya. Ini kuisnya yang harus kalian kerjakan. Andi dan Doni tarik tambang, gaya Andi 200 Newton ke kiri, sedangkan Doni 10 Newton ke kanan. Berapakah resultan gaya tersebut dan ke arah siapa? Nah, itu silahkan dijawab.
Tulis cara penyelesaiannya di kertas kalian. Nanti bisa difoto. Ibu akan kirimkan kantong tugasnya ya. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan Ibu tentang gaya. Kita akan memasuki pembelajaran berikutnya, yaitu tentang hukum Newton. Nah, ini sangat menarik dibahas ya anak-anak. Setiap benda memiliki kelembaban dan gaya, akan berpengaruh dan mengubah gerak benda. Sir Isaac Newton merumuskan hukum Newton yang mengatur keterkaitan gaya dengan gerak. Ada 3 anak-anak, yaitu hukum Newton 1, 2, dan 3. Hukum Newton itu tentang gerak ya. Udah itu. Kemudian Ibu bahas 1 tentang hukum Newton 1. Nah, kalian sudah baca, Ibu yakin kalian sudah baca. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan 0 atau percepatan 0. Hukum pertama Newton tentang gerak menyatakan bahwa sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan terus bergerak dengan kecepatan tersebut, kecuali ada gaya resultan bekerja pada benda itu. Jika sebuah benda dalam keadaan diam, benda tersebut tetap diam, kecuali ada gaya resultan yang bekerja pada benda itu. Nah, itu ya. Bisa dibaca dulu. Nah, Ibu lanjut. Nah, ini contohnya. Seorang yang mendorong gerobak, dia melaju. Apa yang terjadi? Kita lihat, ini ada namanya kalau tempat air ya, Ibu bilang jerigen ya, tempat air. Nah, ketika didorong dengan kecepatan konstan atau mengalami gaya konstan, dia tidak akan jatuh anak-anak. Ya, dia tidak akan jatuh. Nah, ketika terhambat, nah ini ada bannya terhambat oleh apa nih namanya, beton ya, beton yang di bawah itu terhambat. Kemudian yang tempat airnya di atas itu jatuh anak-anak. Nah, padahal tidak ada gaya yang bekerja pada ini ya, pada tempat air ini. Kok bisa jatuh? Nah, itu namanya hukum kelembaban, kecenderungan. Nah, sampai bapaknya itu pusing, loh kok jatuh ya, padahal saya mendorong gaya dengan gaya yang biasa, dengan kecepatan yang apa namanya, kecepatan tetap, kemudian ada penghalangnya, tiba-tiba jatuh yang di atasnya karena dia memiliki kecenderungan untuk bergerak. Karena sudah bergerak, kecenderungan bergerak, jadi dia terlepas. Itulah hukum kelembaban. Nah, hukum Newton itu sama juga dengan hukum kelembaban atau malas ya, hukum malas, di mana hukum kelembaban terjadi jika gaya yang bekerja adalah 0, artinya benda mungkin diam. Nah, seperti tadi di atas jerigennya itu atau tempat airnya itu diam kan, terus benda mungkin bergerak lurus beraturan. Nah, ketika bergerak lurus beraturan, ada yang menghalangi, ya tertentu dia bergerak terus seolah-olah dia ada gerakan lagi, sehingga menimbulkan jatuhnya tempat air tadi. Contoh lain ya anak-anak, jika kalian sedang naik mobil ya, tiba-tiba mobil direm, apakah ada yang mendorong kalian? Tidak kan? Kalau tiba-tiba mobil terrem, kita terasa kedorong ke depan ya. Hal ini disebabkan tadinya kita bergerak ke depan sehingga ingin terus ke depan meskipun mobilnya sudah direm. Nah, itulah hukum 1 Newton tentang hukum kelembaban. Nah, hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda
berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, ini ada kaitannya dengan massa, ada kaitannya dengan percepatan, ada berkaitan dengan gaya. Jadi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya berbanding terbalik dengan massa benda. Contohnya, jika kalian bermain mobil-mobilan, ketika ditarik tanpa beban terasa lebih ringan dibanding ditarik dengan diberikan beban. Gaya lebih besar juga diperlukan untuk mempercepat mobil-mobilanmu jika ditarik, ya. Jadi gaya dikerahkan pada sebuah benda sehingga benda tersebut mengalami percepatan sebanding dengan massa benda dan percepatan benda itu. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Ini contohnya anak-anak. Ketika di A, ya, A, mobil tanpa beban, ya nak, ya. Nah, ketika tanpa beban dia melajunya gampang, gayanya juga tidak besar, percepatan juga cepat, dia mengalami percepatan. Tapi ketika ada massa, ada berat di situ, ya, ada massa benda. Kemudian kalian tarik, pasti kalian menggunakan gaya besar dan lajunya juga. Kenapa nih kok tidak cepat, ya? Kalian tarik terus juga dengan gaya besar, tapi massanya berbeda sehingga gayanya kalian besarkan juga, kemudian kepercepatan juga kalian artinya berbanding terbalik, ya. Nah, matematisnya begini anak-anak. Nah, ini hukum Newton. Gaya adalah perkalian antara massa dan percepatan. Misal, gaya dikerjakan pada benda dengan satuan Newton. M itu adalah massa dengan satuan kilogram dan A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Persamaan ini dikenal dengan hukum kedua Newton tentang gerak. Nah, jika kalian ingin mencari massanya, kalian akan membagi gaya dan percepatannya. Contohnya, ya nak, ya, jika gaya ingin diketahui, kalian mengalihkan massa dan percepatannya. Jika massanya ingin diketahui, kalian cukup membagi antara gaya dan percepatannya. Dan jika kalian ingin mencari percepatannya, kalian cukup membagi gaya dan massanya, ya. Jadi membagi antara gaya dan massa bendanya. Nah, coba ya anak-anak, ini tugasnya, istilah titik-titik di bawah ini. Silakan, ya. Jadi yang mana ditanya percepatan, nanti lihat back kembali videonya. Oh, begitu caranya. Percepatan itu lambangnya A. Kalau massa itu lambangnya M kecil. Percepatan itu A kecil, ya. Kalau massa itu lambangnya M kecil, kalau gaya itu F besar, ya. Nah, silakan dikerjakan. Ya, silahkan dikerjakan dan ibu akan lanjutkan, ya. Nah, ini tentang hukum 2 Newton. Ini tentang aksi reaksi. Nah, pasangan aksi reaksi terjadi sebagai berikut. Ilustrasi gambarnya begini. Sebuah benda yang diletakkan di atas meja memiliki resultan gaya sama dengan 0, tetapi bukan berarti tidak ada gaya yang bekerja pada bendanya. Pada benda tersebut ada dua gaya yang saling berlawanan, seperti terlihat pada gambar yang tadi, ya. Ibu ulang. Nah, ini. Pada benda tersebut ada dua gaya yang saling berlawanan, seperti pada gambar. Gaya yang arahnya ke bawah terjadi akibat benda tersebut mengalami gaya yang dilakukan oleh pusat bumi, sedangkan gaya yang ke atas diberikan oleh meja akibat benda tersebut mengerjakan gaya pada meja. Apakah kedua gaya tersebut aksi reaksi? Tentu bukan, karena gaya ke atas bukan diberikan oleh gaya ke bawah. Gaya yang diberikan meja terhadap benda dengan arah tegak lurus permukaan disebut gaya normal. Ini anak-anak. Ini
Apakah aksi reaksi? Ini bukan aksi reaksi ya anak ya. Agar anak ketahui, ini beda. Ini adalah gaya yang diberikan antara balok dengan gravitasi bumi. Sedangkan gaya normal ini dihasilkan ya, diberikan gaya normal ke atas akibat adanya gaya antara meja dengan balok. Jadi terus yang mana dong aksi reaksi? Nah, oke, aksi reaksi berarti gaya aksi akan sama dengan gaya reaksi. Jadi nilainya akan sama namun arahnya yang berlawanan ya. Seperti misalnya ini. Gaya aksi diberikan bumi pada benda W menimbulkan gaya reaksi dari benda ke pusat bumi W aksen. Ini karena sama boleh dikatakan aksi reaksi. Ini pasangan aksi reaksi. Kenapa? Karena nilainya berlawanan tapi sama ya. Jadi ada aksi, ada reaksi. Gaya aksi akan sama dengan gaya reaksi. Namun yang membedakan adalah arah bendanya, arah gayanya, arah daripada berat bendanya juga, gaya aksinya ini nggih. Nah, seperti misalnya ini. Gaya aksi diberikan antara W dan W aksen, berarti antara gaya ke bawah yang dialami oleh benda dan ke meja akibat gaya gravitasi, ada reaksinya adalah W aksen. Artinya W gaya berat ke bawah sama dengan gaya aksi akan sama dengan gaya reaksi. Nilainya apa? Nilainya berlawanan arah. Ini ke bawah, ini ke atas. Itu pasangan aksi reaksi ya. Nah, ini gaya normal. Gaya normalnya ke atas, pasangan aksi reaksinya gaya normal dan minus N aksen ya. Tuh. Oh, ini kalau kalian mau kelip ya, pasangan aksi reaksi tersebut adalah sebagai berikut. Gaya aksi bekerja pada pusat bumi, blok W dan gerak gravitasi, berarti W dan W aksi reaksi karena berlawanan arah. T1 dan T aksen aksi reaksi karena berlawanan arah. Ya. Terus T2 aksen dan T2 aksi reaksi. Jadi gaya aksi itu adalah besarnya gaya sama dengan besarkan gaya aksi sama dengan besarnya gaya reaksi. Nah, perhatikan gambar berikut. Manakah yang memberikan gaya yang lebih besar? Jelaskan peristiwa yang akan terjadi pada benda tersebut. Yuk, waktunya kalian memberikan argumentasi, memberikan pemahaman kalian lewat tugas ini. Silakan, anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Mana yang memberikan gaya yang lebih besar? Jelaskan peristiwa yang akan terjadi pada benda tersebut. Ya, maksudnya ke arah mana dia bergerak, terus berapa besarnya nilai gaya yang bekerja pada benda tersebut. Itu artinya ya. Terus jelaskan peristiwa yang akan terjadi. Sudah itu. Manakah yang memberikan gaya yang lebih besar? Mana yang memberikan gaya yang lebih besar? Silahkan dicari dengan resultannya. Jelaskan peristiwa yang akan terjadi pada benda tersebut. Misalnya dia bergerak kemana, ke arah mana, besarnya berapa, dan apakah dia pasangan aksi reaksi? Silahkan dibahas. Ya. Kalau tidak, ya itu tidak aksi reaksi. Kenapa tidak aksi reaksi? Karena berikan argumenmu tentang pemahaman bagaimana gaya aksi dan reaksi itu dapat terjadi. Itu hukum 3 Newton. Oke, jangan bilang tidak bisa sebelum kalian mencoba.
Belajar yang rajin dan jangan buang-buang waktu. Katakan esok akan lebih baik daripada hari ini. Kita berdoa semoga virus-virus corona tersebut dapat hilang dengan cepat, dan silahkan anak-anak selalu mematuhi protokol kesehatan, jaga diri, tetap di rumah dan belajar dengan baik. Om akhir kata Ibu sampai ucapkan Pram Santi, Om Santi 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 Om.